Bab 1269. Terutama sifat Duke yang begitu naif dan sensitif. Ia juga selalu berusaha menjaga nama baik. Naomi juga merasa kasihan padanya. Ia pasti sekarang merasa begitu sedih dan putus asa. Apa sebenarnya perbuatanku ini salah? Tracy merasa begitu teringat membayangkan Duke yang hancur hatinya. Aku rasa tidak. Paula segera menjawabnya. Semua ini bukan kesalahan Anda. Yang seharusnya disalahkan itu adalah Nyonya Besar dan Tamara. Yang satu begitu angkuh, merasa rencana yang paling benar. Yang satu lagi begitu nekat menggunakan cara kotor seperti itu. Benar, Naomi jarang sekali sependapat dengannya. Terlebih lagi, masalah ini tidak mungkin dapat disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat pasti akan terungkap. Kita tidak mungkin terus-menerus dikambing hitamkan. Tracy menghela nafasnya. Kuharap Duke bisa segera menerima dan melepaskan semua yang ada di pikirannya. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Sekarang kalian berdua tidak tahu bagaimana harus menghadapi satu sama lain. Sepertinya perpisahan adalah jalan terbaik. Naomi berkata, semoga Tuan Besar Louis juga dapat segera melepaskan kita. Mereka pasti akan terjaga sepanjang malam ini. Seharusnya besok mereka akan membiarkan kita pergi. Tracy melihat jam tangan. Tapi aku khawatir Duke tidak dapat berpikir jernih. Jadi sebaiknya kalian terus mengawasinya. Laporkan padaku setiap saat. Baiklah, sekarang sebaiknya kalian berdua keluar dan periksa masalahnya. Perintah Naomi. Baik, Cecil dan Anne bergegas pergi. Waktu sudah lewat pukul 1 pagi. Para pelayan dan rombongan telah tertidur. Sehingga rumah itu pun sunyi senyap. Namun, karena kejadian antara Tamara dengan Duke tadi, seluruh lampu-lampu menyala terang benderang seperti siang hari. Para pelayan merasa panik, takut terjadi masalah. Eva dan para pelayan lainnya sedang menyibukkan diri. Namun Cecil dan Anne tidak mengetahui apa yang terjadi pada mereka. Mereka ingin pergi memeriksa kamar tidur utama, namun dicegat oleh pelayan lainnya, sehingga mereka terpaksa kembali. Mereka hanya mendengar suara dua pelayan yang tengah berbisik. Tuan Besar dan Nyonya Besar sedang bertengkar. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan memancing kemarahan mereka. Tuan Muda Duke mengunci dirinya di kamar. Sama sekali tidak mau membukakan pintu. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Apa mungkin terjadi sesuatu? Hah, ini benar-benar kacau. Tuan Muda, tolong bukakan pintunya, agar kami dapat membantu Anda mandi dan mengganti pakaian. Eva mengetuk pintu kamar Duke dengan hati-hati. Namun, tidak ada tanggapan dari dalam. Sedangkan, dari kamar tidur utama di sebelah, terdengar suara, "Prang," yang begitu nyaring. Vincent mengamuk dan melemparkan gelas anggur dari tangan. Lau berteriak dengan marah, "Kamu benar-benar pembuat masalah." "Aku kenapa?" Maggie masih merasa tidak ada yang salah dengan perbuatannya. Aku melakukan semuanya ini demi Duke. Agar pernikahan ini dapat berlangsung secepat mungkin. Aku terpaksa merencanakan semua itu. Siapa yang menyangka Tamara, wanita jalang itu, mengungkit Tamara. Amarahnya meluap kembali. Ia menggertakkan giginya dan berkata, benar-benar seekor serigala berbulu domba. Tidak disangka selama ini kita menyimpan barang murahan sepertinya dalam keluarga kita. Bukannya dia kerabat baikmu. Raut wajah Vincent memucat menahan amarah. Semua yang kamu sebut rencanamu itu tidak hanya telah merusak rencana pernikahan mereka, tapi malah merugikan semua pihak. Kamu telah menyakiti anak kita. Apa kamu menyadarinya? Aku juga menyesalinya. Hati Maggie terasa sakit memikirkan putranya. Anak itu terlalu keras kepala. Lagi pula, pria juga tidak dirugikan oleh masalah semacam ini. Apa kamu tidak menyadari kalau anakmu itu seseorang yang begitu sentimental? Vincent bertanya dengan kesal. Sekarang kamu mau bagaimana? Aku akan pergi menghiburnya. Maggie bangkit berdiri. Aku baru saja pergi melihatnya. Sekarang ia mengurung dirinya dalam kamarnya. Tidak mau keluar sama sekali. Aku khawatir ia tidak akan mau menemui siapapun. Vincent kembali dipenuhi amarah. Kamu benar-benar tidak dapat mengerjakan sesuatu dengan benar. Selalu membuat kekacauan. Aku sudah menyuruhmu untuk tidak ikut campur. Tapi kamu tidak pernah mau mendengarkan. Apa gunanya sekarang kamu memarahiku? Wajah Maggie semakin muram.
Lebih baik kamu pikirkan bagaimana menyelesaikan semua ini. Semua masalah ini akibat ulahmu. Dan sekarang kamu malah menyuruhku memikirkan solusinya. Vincent berkata dengan penuh kebencian. Coba kamu pikir sendiri. Bagaimana kita mengatasinya? Bab 1270. Magi berpikir sejenak. Lalu berkata, Tracy, wanita jalang itu, sekarang menyuruh kita untuk melepaskannya. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Begitu dia melangkah keluar dari rumah kita, mungkin kita tidak akan dapat melihatnya lagi. Rencana pernikahan ini akan sepenuhnya dibatalkan. Semua orang pasti akan mengolok-olok kita, dan ini akan sangat menyakiti Duke. Menurutku sebaiknya kita mengurung Tracy di tempat lain. Nanti setelah kita berhasil menenangkan Duke, baru kita berpikir kembali. Kamu benar-benar hebat sekali. Vincent merasa begitu marah hingga mengomel. Apa kamu menganggap Tracy sebagai budakmu? Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan terhadapnya. Meskipun keberadaan Lorenzo saat ini tidak diketahui. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, anak buahnya masih tersebar di mana-mana. Itu sudah lebih dari cukup untuk menghabisi kita. Kamu jangan lupa, saat ini Jeff masih menunggu Tracy di Paris. Selain itu, belum tentu terjadi sesuatu dengan Lorenzo. Seandainya karena masalah ini, ia bangkit kembali menyelidiki kita, maka kita pasti akan mengalami masalah besar. Kalau kita punya alasan yang kuat untuk bertahan di sini, maka kita bisa melakukannya. Tapi jika kita bertindak terlalu jauh, maka itu akan menyerang kita sendiri. Jadi, apa maksudmu? Apa kamu benar-benar mau melepaskannya? Tanya Magi tidak senang. Vincent mengernyitkan keningnya. Wajahnya berubah serius. Ia mengerutkan keningnya. Begitu khawatir dan dilema. Ia tidak bisa terus menahan Tracy dalam rumah ini. Namun mereka juga tidak bisa melepaskannya begitu saja. Sebaiknya apa yang harus ia lakukan? Tok tok tok. Saat itu juga, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dan segera diikuti dengan suara Eva yang tergesa-gesa. Tuan besar, Nyonya besar. Tuan muda Duke mengurung dirinya di dalam kamar. Kami mengetuk pintunya, tapi tidak ada tanggapan. Apa mungkin terjadi sesuatu dengannya? Begitu mendengar kata-katanya itu, Vincent dan Magi bergegas keluar. Coba periksa. Kedua pasangan suami istri itu berjalan ke depan kamar Duke, dan mengetuk pintunya. Duke, cepat buka pintunya. Kamu jangan menakuti ayah dan ibu. Cepat buka pintunya dulu. Kita bicarakan baik-baik. Tidak terdengar jawaban apapun dari dalam kamar itu. Duke, buka pintunya. Vincent berteriak. Namun sama sekali tidak ada tanggapan. Bagaimana ini? Apa dia sudah kehilangan akal sehatnya? Magi menjadi panik. Dobrak pintunya. Perintah Vincent dengan tegas. Baik, dua orang prajurit melangkah maju dan mendobrak pintu dengan keras. Setelah beberapa menit, pintu itu akhirnya terbuka. Duke. Magi masuk dengan cemas, ia pun tercengang melihat pemandangan di hadapannya. Duke terduduk di atas karpet sambil memeluk kedua lututnya. Ia membenamkan kepalanya di tengah-tengah kedua lututnya. Seperti seekor siput yang bersembunyi di dalam cakangnya. Tidak ingin ada orang yang melihatnya hancur seperti itu. Duke, apa kamu baik-baik saja? Magi mendekatinya dengan hati-hati. Bagaimana perasaanmu saat ini? Coba kamu katakan semuanya pada kita. Jangan dipendam sendiri. Semuanya segera keluar dari sini. Vincent memerintahkan dengan pelan. Baik, semua orang melangkah mundur dan menutup pintu. Duke, Vincent datang menghampirinya. Hatinya terasa sakit melihat putranya seperti ini. Tapi sebagai seorang ayah, ia tetap harus bersikap tegas. Berdiri. Pria macam apa yang kehilangan akal sehatnya hanya karena masalah sepele seperti ini? Sangat memalukan. Kamu jangan berkata seperti itu. Magi memarahinya dengan pelan. Diam. Vincent memelototinya dengan marah. Ini semua salahmu. Sejak kecil kamu selalu membelanya. Terus memanjakannya sepanjang hari. Tidak pernah membiarkannya menghadapi rintangan apapun. Sekarang ia menjadi begitu lemah seperti ini. Sedikit pun tidak terlihat seperti seorang pria. Kamu, yang ayah katakan itu benar. Duke tiba-tiba berkata. Aku sama sekali tidak seperti seorang pria. Kata-kata itu begitu menusuknya. Melalui pukulan ini,
Ia merasa kehilangan harapan atas semua yang telah ia lakukan selama ini. Seluruh dunia terasa kelam. Ia merasa hidupnya ini bagaikan sebuah lelucon. Di usianya yang ke-30 tahun itu, ia merasa tidak meraih pencapaian apapun dalam hidupnya. Bahkan, kehidupan percintaannya pun gagal. Duke, Vincent tidak tega melihat putranya terluka oleh perkataannya itu. Ia bergegas menenangkannya. Masalah ini bukan masalah besar. Semua pria pasti akan menemui banyak wanita dalam hidupnya. Jadi, anggap saja ini sebagai sebuah pengalaman. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Bab 1271. Ya, benar, Magi menambahkan. Kamu adalah seorang pria. Kamu juga tidak dirugikan. Jelas-jelas kamu tidak perlu merasa sedih hingga seperti ini. Keluar. Duke tidak ingin mendengarkan mereka lagi. Ia merasa orang tuanya sama sekali tidak memahaminya. Tidak memahami penderitaannya, kesedihannya, keputusasaannya, serta kegagalannya. Duke, baik. Kami keluar. Magi masih ingin berbicara dengannya. Namun Vincent menahannya. Ia menarik tangan istrinya. Lalu berusaha menenangkan Duke. Istirahatlah. Setelah kamu bangun, besok adalah hari yang baru lagi. Benar, benar. Besok ibu akan menemanimu pergi berkuda. Magi berusaha membujuknya. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Duke membenamkan kepalanya. Tidak ingin kondisinya yang tenggelam itu terlihat oleh siapapun. Mana mungkin aku menemui orang dengan keadaanku yang seperti ini? Memangnya kenapa? Kata Magi cemas. Ibu akan menghancurkan mulut siapapun yang berani menertawaimu. Kamu tidak perlu khawatir. Orang luar tidak ada yang mengetahui hal ini. Ayah telah merahasiakan berita ini. Tidak akan tersebar kemana-mana. Aku tidak peduli bagaimana pendapat orang lain terhadapku. Yang kupedulikan adalah... Suara Duke terisak. Saat ini aku telah meninggalkan kesan yang begitu buruk di mata Tracy. Pasti sudah memandangku rendah. Membenciku, bahkan mungkin mengumpatku dalam hatinya. Tidak, itu tidak mungkin. Magi buru-buru berkata. Kamu tenang saja. Ia tidak menyalahkanmu. Bahkan dia sendiri juga pernah bersama Daniel saat di hotel. Sebelum Magi selesai berbicara, Vincent langsung memotongnya. Ia memelototinya dengan garang. Dengan pelan memarahinya karena tidak dapat menjaga perkataannya. Magi bergegas menutup mulutnya. Tidak berani melanjutkan perkataannya. Sedangkan Duke, yang telah mendengar ucapannya itu, dengan dingin menertawai dirinya sendiri. Ya. Hubunganku dengan Tracy hanya sebuah sandiwara. Hubungannya dengan Daniel itulah yang nyata. Aku benar-benar gagal. Gagal. Duke. Anak baik. Bukan begitu maksudnya ibu. Magi meminta maaf. Maksud ibu. Kalian itu sudah sama-sama impas. Lupakan masa lalu. Baik-baik jalani masa depan kalian. Dia tidak mencintaiku. Duke menangis terseduh-seduh. Ia sama sekali tidak peduli kalau aku telah tidur dengan wanita lain. Demi meninggalkanku. Ia bahkan bisa melihatku bermesraan dengan Tamara tanpa merasa apapun. Duke telah mengerti semuanya. Waktu itu, Tracy telah mengumpulkan semua bukti-buktinya. Namun ia belum menampilkannya di hadapan orang-orang. Ia sengaja mengatur agar Magi sendiri yang memergokinya bersama Tamara pada malam hari ini. Itu berarti Tracy sengaja memanfaatkan insiden ini untuk dapat pergi meninggalkan rumah ini. Sama sekali tidak peduli Duke tidur dengan siapapun. Inilah yang begitu mengganggu hati Duke. Juga faktor utama yang begitu menghancurkan hatinya. Dasar wanita jalang. Magi menggertakkan giginya dengan penuh kebencian memikirkan Tracy yang telah menyakiti Duke hingga seperti ini. Duke, kalau begitu, sebaiknya kita batalkan pernikahan itu. Vincent juga merasa tidak ada gunanya jika masih dipaksakan. Masih ada banyak gadis baik di dunia ini. Bukan hanya Tracy saja. Batal, Magi bertanya pelan sambil menatap suaminya dengan bimbang. Seandainya kita sekarang membatalkannya, bukankah kita akan ditertawai oleh orang-orang? Dan publik akan menganggap kita sengaja membatalkan pernikahan ini karena kejatuhan Lorenzo. Keluarga kita akan dituduh sebagai pengkhianat nantinya. Pernikahan ini sudah menjadi sebuah masalah yang sulit ditangani. Vincent berbisik di telinga istrinya. Pernikahan ini pasti akan membuat Daniel marah. Seandainya prosesi pernikahan ini pun nantinya berjalan lancar, tapi kita pasti akan mendapat banyak tekanan.
Mungkin akan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, lalu mendatangkan banyak masalah yang dapat membuat kita frustrasi. Kalau kita membatalkannya sekarang, kita dapat menghindari berbagai macam masalah yang menanti kita. Kita dapat memikirkan alasan logis untuk menjelaskan kepada publik. Kita juga dapat menggunakan alasan perselingkuhan Tracy dengan Daniel untuk menjelaskan kepada Lorenzo. Alasan ini juga dapat diterima. Baiklah. Maggie juga menyetujuinya. Ini benar-benar berjalan sesuai dengan keinginan wanita jalang itu. Benar-benar menguntungkannya. Bab 1272. Seumur hidupku, aku tidak akan menikah dengan orang lain selain Tracy. Duke berkata pelan, tapi dia tidak mencintaiku. Sedikit pun tidak mencintaiku. Duke, apa perlunya kamu seperti ini? Vincent mengernyitkan keningnya. Aku mengira ketulusanku dapat meluluhkan hatinya. Tapi, sekarang aku baru menyadari, cinta itu benar-benar tidak bisa dipaksakan. Tidak cinta berarti memang tidak cinta. Duke akhirnya mengangkat kepalanya, memohon kepada mereka, "Ayah, Ibu, tolong izinkan dia pergi." Kamu benar-benar tidak masuk akal. Amarah Vincent meluap-luap. Bahkan jika kita ingin membatalkan pernikahan, kita tidak bisa langsung membiarkannya pergi sekarang. Kita harus meminta bekerja sama untuk mengadakan konferensi pers dan menjelaskan bahwa ia membatalkan pernikahan ini karena kesalahannya sendiri. Hanya dengan begitu, kita bisa terhindar dari gunjingan publik. Kalau kamu tidak ingin membatalkan pernikahan ini, kamu justru tidak boleh membiarkan dia pergi. Kalau tidak, bagaimana kamu mencarinya lagi nanti? Itu benar, Maggie menambahkan. Duke, kamu jangan kekanak-kanakan. Kamu harus dengarkan ayah dan ibu. Semua yang ayah dan ibu lakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Cukup, Duke paling takut mendengar kata-kata ini. Ia dengan marah berkata, lepaskan dia sekarang juga. Biarkan dia pergi. Kamu sedang bicara omong kosong apa? Benar-benar kekanak-kanakan. Maggie melangkah maju untuk membantu berdiri. Sudahlah, ayo cepat bangun. Namun, sebelum ia dapat menyelesaikan perkataannya itu, dia tercengang melihat Duke yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau cutter dan menekannya ke atas pergelangan tangan. Astaga! Duke, apa yang kamu lakukan? Raut wajah Maggie memucat ketakutan. Cepat letakkan pisaunya. Jangan menakuti ibu. Lepaskan pisaunya. Vincent juga ketakutan. Aku benar-benar sudah muak dengan kalian. Duke mengangkat kepalanya dan berkata datar. Kalian ingin aku atau dia yang pergi? Silahkan pilih sendiri. Duke, ketika Maggie hendak berbicara, Duke langsung menyayat tangan. Darah segar pun perlahan-lahan mengalir keluar. Oh! Maggie berteriak ketakutan. Baik, baik. Ayah akan segera membiarkannya pergi. Vincent segera berkompromi. Letakkan dulu pisaunya. Cepat lepaskan. Biarkan Tracy pergi dulu. Setelah dia pergi dari sini tanpa hambatan apapun, aku akan langsung melepaskan pisaunya. Duke bersikeras. Kalau tidak, kalian akan melihatku mati di sini. Anak bodoh, kenapa kamu harus berkorban hingga seperti ini? Maggie menghentakkan kakinya dengan cemas. Tracy sudah menduga kamu akan melindunginya seperti ini. Jadi ia sengaja merencanakan semuanya ini. Apa kamu sadar? Kamu sekarang sedang jatuh ke dalam perangkapnya. Aku tahu. Duke tersenyum sedih. Demi meninggalkan tempat ini, dia bahkan tidak segan melihatku tidur bersama wanita lain. Itu berarti dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini. Kenapa aku tidak memenuhi keinginannya? Duke, lepaskan Tracy. Duke menekan pisau itu lebih dalam lagi ke atas kulitnya, membuat darahnya mengalir lebih cepat dan banyak. Oke, ayah akan segera melepaskannya. Segera melepaskannya. Vincent tidak berani ragu lagi, dan segera berteriak keluar. Siapapun, cepat ke sini. Baik, Eva dan dua orang prajurit berjalan masuk ke dalam. Segera suruh Nona Tracy pergi dari sini. Vincent bergegas memerintahkan. Baik, Eva bergegas menuju kamar Tracy. Setelah mengetuk pintu kamarnya beberapa kali, ia langsung masuk ke dalam. Di dalam kamar itu, Tracy dan keempat pengawal semuanya telah berpakaian rapi, bahkan telah mengenakan sepatu mereka. Mereka terlihat seolah-olah sedang menunggu perintahnya. Sepertinya Nona Tracy sejak awal sudah mengetahui bahwa rencanamu itu telah berhasil.
Eva menatap Tracy lekat-lekat. Sesuai keinginanmu. Tuan Besar Louis mengizinkanmu pergi. Bagus sekali. Naomi dan Paula begitu gembira. Mereka tidak menyangka rencananya akan berjalan selancar ini. Mereka tadinya mengira harus menunggu hingga beberapa hari. Ternyata hari ini juga sudah boleh meninggalkan tempat ini. Terima kasih. Tracy segera berterima kasih. Lalu bangkit berdiri dan berjalan keluar. Bagaimana keadaan Duke? Tuan Muda Duke memotong urat nadinya dan mengeluarkan banyak darah. Bahkan, karpet putihnya telah menjadi merah. Eva berkata tajam. Nona Tracy, kamu benar-benar tidak punya perasaan. Tracy segera menghentikan langkahnya. Ia menatap kamar Duke. Hatinya merasa begitu cemas dan bersalah. Bab 1273. Nona Tracy, maukah kamu melihatnya? Naomi berkata dengan suara pelan. Tracy menurunkan pandangan matanya, mengenang beberapa detik, lalu melangkahkan kakinya dan pergi. Kekhawatiran menumbuhkan harapan. Daripada menahan rasa sakit yang berkepanjangan, lebih baik merasakan sakit sekarang saja. Ayo pergi. Naomi tidak mengatakan apapun dan mengikuti dari belakang. Eva mengantar mereka ke bawah. Pada saat ini, prajurit sudah mengemudikan mobil mereka sampai ke pintu. Kunci mobil masih di dalam mobil. Mesin mobil tidak dimatikan. Selamat tinggal, Nona Tracy. Eva memberi hormat kepada Tracy. Tracy membalas hormat, menolehkan kepalanya dan menatap kamar Duke di lantai 2. Duke melihat dari jendela. Telapak tangan masih berdarah. 2 orang dokter wanita berlutut di sampingnya sedang membalut lukanya. Maggie dan beberapa pelayan wanita di sekitarnya dengan hati-hati melayaninya. Karena jarak, Tracy tidak bisa melihat dengan jelas ekspresi wajahnya. Juga tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Hanya bisa berbalik dan masuk ke mobil dengan perasaan bersalah. Tracy. Tiba-tiba, dari belakang datang suara yang arogan dan dingin. Tracy melihat ke belakang. Vincent berdiri di depan pintu dengan tangan di belakang. Dan dengan wajah penuh kebencian berkata, "Utangmu pada kami keluarga Louis. Cepat atau lambat harus dibayar." Tracy tidak berkata apa-apa. Hanya menundukkan kepala memberi hormat. Lalu masuk ke dalam mobil. Mobil perlahan melaju. Tracy melihat ke jendela lantai 2 dari kaca spion. Duke sedang berlutut di lantai. Menangis hingga gemetar. Walaupun tidak bisa mendengar suaranya, tapi dia masih bisa merasakan kekecewaannya. Dia menurunkan pandangan matanya. Dari sudut mata mengalir setetes air mata. Tidak mungkin jika dia tidak merasa bersalah sama sekali. Walaupun banyak hal yang disebabkan oleh Maggie, dan juga ikut campur tangan dari Tamara. Tapi jika dia menyukainya menolak Duke dari awal, mungkin saja semua ini tidak akan terjadi. Naomi tidak bisa menahan desahannya. Sebenarnya Duke Louis benar-benar tidak bersalah. Semoga saja setelah melalui semua ini, dia bisa belajar mengenai kehidupan. Paula pun sangat emosi. Sebuah pelajaran hidup. Jika tidak, selamanya ia tidak akan bisa bersikap dewasa. Tidak tahu bagaimana dengan Tamara. Cecil berkata dengan suara kecil. Aku mendengar dari seorang pelayan. Dia dikurung di ruangan bawah tanah. Dan dipaksa untuk menelan pil kebon. Dia menggunakan cara licik seperti ini agar bisa mengandung anak Duke Louis. Kemudian mengubah nasib. Bagaimana mungkin Nyonya Besar Louis membiarkan apa yang dia inginkan? Jarang-jarang berbicara. Sungguh malang. Naomi menyimpulkan. Setiap orang tetap harus tahu kedudukannya. Apa maksud perkataan Tuan Besar Louis tadi? Semakin dipikir, Paula semakin merasa tidak tenang. Nona Tracy, apa dia sedang mengancammu? Mungkin saja. Tracy mengerutkan kening. Lalu diperintahkan. Cepat lihat. Apa sinyal ponsel sudah kembali? Segera telepon Jeff. Suruh dia bersiap-siap. Kita harus segera meninggalkan Paris. Baik, Naomi segera menyalakan ponselnya. Sekarang masih belum ada sinyal. Mungkin harus keluar dari area ini dulu. Paula menambah kecepatan mobil. Dengan cepat mereka keluar dari kediaman keluarga Louis. Akhirnya mereka mendapat sinyal. Naomi segera menelepon Jeff. Telepon segera tersambung. Kemudian terdengar suara Jeff. "Halo, Kak Jeff. Ini aku." Naomi buru-buru menjawab. "Kami baru saja keluar dari kediaman keluarga Louis."
Nona Tracy memintamu untuk segera bersiap-siap. Kita harus segera meninggalkan Paris. Aku siap kapan saja. Akan segera kuatur. Kita bertemu di bandara. Baik, setelah menutup telepon, Naomi segera mengatur pesawat khusus. Akhirnya kita bisa pergi juga. Cecil menghela napas lega. Aku kira Tuan Besar Louis akan mengutus orang untuk mengejar kita. Tua bangka. Sungguh licik. Paula menatap kaca spion dan marah. Kemudikan lebih cepat. Tracy lebih tenang. Baik, Paula menambah kecepatan. Ingin segera pergi dari tempat ini. Gawat, tiba-tiba Naomi teringat sesuatu. Tuan Besar Louis jangan-jangan menyuruh orang menyergap di bandara. Telepon Jeff dan beritahu jangan ke bandara. Tunggu saja dulu di villa. Perintah Tracy. Baik. Naomi segera menelepon. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.